Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Amirullah Setia Hardi dan juga Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Nurul Rizkyanti, mahasiswa UGM Kampus Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis SBU Kawasan Cakung dengan studi kasus pada PT Kawasan Berikat Nusantara. Objek penelitian saya adalah PT Kawasan Berikat Nusantara atau disingkat PT KBN. Nah, KBN ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola kawasan industri. KBN merupakan anggota atau klaster kawasan industri BUMN di bawah holding PT Dana Reksa Persero. Wilayah kerja KBN berada di Jakarta, terdiri dari SBU Kawasan Cakung dan SBU Kawasan Priuk dan Marunda. Pada penelitian saya kali ini akan berfokus hanya pada SBU Kawasan Cakung sebagai lokasi dari objek penelitian saya. SBU Kawasan Cakung memiliki proporsi terbesar pada produk lahan berikat disusul oleh pabrik dan gudang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren okupansi ini menunjukkan adanya pergeseran kebutuhan pasar. Okupansi depo meningkat signifikan, sementara okupansi pabrik cenderung fluktuatif dan gudang tertutup menunjukkan potensi penurunan. Perubahan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara portofolio produk existing dengan kebutuhan pasar yang kini bergerak ke arah industri yang bernilai tambah tinggi. Kebutuhan akan transformasi kawasan menjadi semakin mendesak terutama untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar. Menghadapi tantangan tersebut, PT KBN telah menetapkan strategi resegmentasi revitalisasi kawasan Cakung yang tertuang dalam dokumen RJPP tahun 2024 sampai 2029. Strategi ini mencakup pengalokasian ulang zona industri, logistik, dan komersial dengan proporsi baru yang lebih adaptif, yaitu menambah proporsi zona komersial menjadi 10% yang terdiri dari perkantoran, retail, hunian, dan juga perhotelan. Nah, dalam penelitian saya, batasan penelitian saya adalah kepada strategi pengembangan bisnis melalui diversifikasi ke industri perhotelan, di mana core bisnis KBN sendiri adalah pengelola kawasan industri. Nah, diversifikasi ke industri perhotelan dipilih sebagai langkah strategis untuk membentuk ekosistem kawasan yang lebih terintegrasi dan bernilai tambah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap daya tarik industri, struktur biaya masuk, dan penentuan strategi masuk yang paling tepat dalam mendukung transformasi bisnis KBN secara berkelanjutan. Pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana tingkat daya tarik industri atau industry attractiveness untuk industri perhotelan. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur biaya dan tingkat kesiapan internal PT KBN dalam mempengaruhi cost of entry dalam memasuki industri perhotelan. Yang ketiga, strategi masuk apa yang paling tepat untuk diterapkan oleh PT KBN untuk masuk ke industri perhotelan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi internal perusahaan. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat daya industri perhotelan, kemudian mengetahui struktur biaya dan tingkat kesiapan internal PT KBN dalam mempengaruhi biaya masuk dalam memasuki industri perhotelan. Yang ketiga, merumuskan strategi masuk yang paling tepat untuk diterapkan oleh KBN dalam masuk ke industri perhotelan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi internal perusahaan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan konsep diversifikasi dan tes corporate advantage dari Porter sebagai kerangka utama. Diversifikasi didefinisikan sebagai strategi ekspansi bisnis dengan masuk ke industri baru yang memiliki kesamaan strategis dalam rantai nilai perusahaan. Oleh karena itu, diversifikasi yang efektif harus dapat mampu menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah industri yang dimasuki cukup atraktif? Yang kedua, apakah biaya masuk ke industri tersebut wajar dan dapat ditanggung? Kemudian, apakah diversifikasi ini membuat perusahaan dalam kondisi yang lebih baik? Selain itu, saya juga menganalisis strategi masuk yang dapat dilakukan melalui 3 alternatif atau 3 pendekatan. Yang pertama, akuisisi, internal startup, dan strategic aliansi atau joint venture yang nantinya akan dibandingkan untuk menentukan bentuk strategi apa yang paling sesuai untuk KBN. Desain penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data kuantitatif. Pengambilan data kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner terkait daya tarik industri, kemudian pengambilan data kualitatif dilakukan dengan in-depth interview terkait cost of entry dan entry strategi.
Dalam penelitian ini menghadirkan 8 narasumber yang berasal dari manajemen internal KBN sejumlah 4 orang dan pihak eksternal KBN berjumlah 4 orang. Narasumber internal berasal dari jajaran manajemen strategis PT KBN mulai dari direktur operasional, senior vice president, dan general manager. Narasumber internal ini terlibat dalam diskusi mengenai aspek cost of entry dan entry strategi. Sementara itu, narasumber eksternal terdiri dari para pelaku industri perhotelan seperti direktur dan manajer operasional dari hotel-hotel chain ternama di Indonesia. Narasumber eksternal ini terlibat untuk mengisi kuesioner analisis daya tarik industri guna mendapatkan perspektif langsung dari praktisi sektor industri yang menjadi target diversifikasi PT KBN. Metode analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung skor rata-rata kuesioner 5 forces untuk menilai tingkat daya tarik industri perhotelan sebagai sektor diversifikasi. Nah, faktor-faktor determinan pada setiap aspek persaingan industri didasarkan pada Besanko et al. Tahun 2017. Kemudian, pengolahan data kuantitatif ini dilakukan dengan mengelompokkan hasil kuesioner ke dalam 5 kategori, mulai dari sangat lemah hingga sangat kuat, mengacu pada Lin et al. 2018, dan tingkat pengaruh tiap faktor terhadap daya tarik industri dianalisis menggunakan pendekatan dari Hintoro dan Wijaya tahun 2021, sementara kesimpulan ini ditarik berdasarkan prinsip Hux dan Matchloaf tahun 96 bahwa skor tertinggi mencerminkan tekanan yang lebih besar terhadap daya tarik industri. Kemudian untuk data kualitatif dianalisis menggunakan metode tematik analisis dari Creswell tahun 2018, dimulai dari pembacaan data, kemudian pengkodean menggunakan software NVivo, hingga identifikasi tema dan interpretasi makna. Berikut ini adalah hasil analisis daya tarik industri menggunakan pendekatan Porter's 5 Forces. Nah, rata-rata skor keseluruhan adalah 2,89 yang menunjukkan tingkat tekanan pada kategori sedang dengan daya tarik industri perhotelan dinilai cukup atraktif. Dan tekanan paling tinggi berasal dari kekuatan tawar pembeli dan intensitas persaingan, sedangkan ancaman pendatang baru tergolong lemah. Artinya, meskipun pasar cukup kompetitif, peluang masuk masih tetap terbuka, terutama jika didukung strategi diferensiasi dan pemanfaatan aset secara optimal. Nah, berikut ini adalah hasil analisis cost of entry terkait kesiapan internal KBN. Berdasarkan hasil coding tematik menggunakan software NVivo, KBN memiliki sejumlah sumber daya yang mendukung untuk masuk ke bisnis perhotelan. Berikut adalah kategorisasi tema-tema yang saling terkait. Dari sisi aset fisik, KBN memiliki lahan strategis di kawasan Cakung yang dapat dimanfaatkan tanpa perlu adanya akuisisi lahan baru, serta infrastruktur dasar yang sudah tersedia. Selain itu, keberadaan tenan-tenan existing yang aktif di kawasan berpotensi menjadi captive market bagi industri hotel. Dari sisi SDM, terdapat individu dengan pengalaman di sektor hospitality yang bisa dikembangkan untuk mendukung operasional hotel, meskipun memang belum menjadi bagian dari struktur formal. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan internal KBN untuk masuk ke sektor perhotelan memang masih terbatas. Struktur organisasi, sistem manajerial, dan kemampuan SDM dinilai belum sepenuhnya mendukung operasional untuk hospitality, terutama yang berorientasi pada pasar B2C. Karena itu, strategi kemitraan dengan operator profesional muncul dan menjadi pendekatan yang paling realistis, sekaligus membuka ruang untuk transfer pengetahuan ke dalam organisasi. Kemudian dari sisi momentum dan dorongan eksternal, secara umum momentum dinilai tepat karena okupansi kawasan meningkat dan memang kebutuhan hotel juga sudah mulai muncul. Dan dorongan eksternal ini juga cukup kuat, terutama dari tenan-tenan asing yang memerlukan fasilitas yang representatif. Namun memang belum ada sinyal pasar yang spesifik, dan jika dikelola sendiri, KBN memang memerlukan waktu tambahan sekitar 2-3 tahun menurut narasumber untuk menyiapkan organisasi dan SDM-nya. Kemudian dari sisi hambatan masuk, hambatan utama untuk masuk ke sektor perhotelan berasal dari kesiapan internal KBN sendiri dan aspek struktural. Nah, SDM dan organisasi KBN dinilai belum siap melayani pasar B2C, serta budaya pelayanan yang memang belum terbentuk. Dari sisi struktural, masih diperlukan kejelasan terkait perizinan, regulasi, dan skala investasi, terutama jika KBN ingin mengembangkan hotel secara mandiri.
Kemudian struktur biaya masuk ke sektor perhotelan ini terdiri dari beberapa komponen utama. Jadi pada tahap awal biaya meliputi perizinan, studi kelayakan, dan pencarian mitra. Selanjutnya ada investasi fisik yang mencakup konstruksi bangunan, pengadaan sarana prasarana, juga biaya pengembangan SDM juga signifikan terutama untuk pelatihan dan rekrutmen SDM yang ahli di B2C. Terakhir, aspek pemasaran seperti branding dan promosi perlu diperhitungkan sebagai bagian dari strategi masuk pasar. Selanjutnya untuk pilihan entry strategi, yang pertama dari alternatif strategi akuisisi dinilai cepat dalam membuka akses pasar, namun tidak relevan dengan tujuan diversifikasi KBN yang berfokus pada penguatan kawasan industri. Dan struktur organisasi dan SDM juga belum siap untuk mengolah hotel pasca akuisisi sehingga resikonya tinggi dan tidak sesuai dengan kompetensi inti perusahaan. Dari alternatif strategi internal startup, memang dinilai memungkinkan untuk KBN mendirikan hotel secara mandiri dalam kawasan dengan keuntungan adalah adanya kontrol penuh atas layanan serta dapat memanfaatkan aset internal. Namun kembali lagi, keterbatasan pengalaman dan kesiapan organisasi menjadi resiko utama, sehingga strategi ini beresiko jika dilakukan tanpa dukungan mitra yang tepat. Nah, yang terakhir adalah strategic aliansi, dinilai sebagai pendekatan paling realistis bagi semua narasumber internal KBN, mengingat adanya keterbatasan pada kapabilitas internal. Nah, model kemitraan yang disarankan adalah skema operatorship, di mana KBN sebagai pemilik, nah sementara mitra menjalankan operasionalnya. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis terhadap daya tarik industri dan cost of entry, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi diversifikasi yang paling tepat bagi KBN. Nah, evaluasi ini mengintegrasikan temuan dari analisis kuantitatif quarter 5 forces, juga faktor-faktor cost of entry, lalu membandingkan 3 opsi strategi masuk dari akuisisi, internal startup, dan strategic alliances. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa strategic aliansi paling sesuai dengan kondisi aktual KBN. Strategi ini mampu mengatasi keterbatasan internal seperti SDM dan sistem operasional melalui kemitraan dengan pihak yang berpengalaman. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan pemanfaatan aset lahan secara optimal, menjaga fokus bisnis KBN, dan mempercepat waktu implementasi tanpa risiko operasional yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, saya dapat menyampaikan kesimpulan yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik industri perhotelan bagi PT KBN tergolong cukup atraktif dengan skor tekanan 2,89 dan tantangan utama berasal dari pembeli dan persaingan antar perusahaan, namun peluang masuk tetap terbuka jika strategi diferensiasi diterapkan. Yang kedua, struktur biaya masuk ke sektor perhotelan cukup tinggi dan kompleks, namun dapat ditanggung oleh KBN karena KBN memiliki kapasitas keuangan yang kuat. Juga tingkat kesiapan internal di bidang operasional dinilai belum siap untuk memasuki industri perhotelan. Yang ketiga, strategi masuk yang paling tepat adalah strategic aliansi karena memungkinkan pemanfaatan aset KBN dan kolaborasi dengan mitra profesional, sekaligus meminimalkan risiko dan mempercepat masuk pasar. Demikian paparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu saya selama penelitian ini, terutama dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini. Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, dan semoga temuan dan pembahasan yang telah disampaikan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.